Nah sahabat tani, ini ada keong. Nah yang itu keong, kita semprot reaksinya gimana. Nah, dia langsung ngunci sahabat tani, langsung gulung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pelopor Tani 75 channel. Sahabat tani, kali ini saya hadir di pesawahan sahabat tani. Di tempat kami sekarang adalah musim tanam padi. Sahabat tani, hujan yang terus menerus turun dengan deras mengakibatkan areal persawahan di daerah kami itu beberapa hari kemarin, selama 2 minggu kurang lebih, itu tergenang air yang cukup dalam sampai permukaan pematang sawah. Kendala yang dihadapi oleh petani kita yaitu serangan keong emas. Setiap kali musim tanam padi, keluhannya adalah diserang keong emas. Ada beberapa tips dari saya untuk menghindari serangan keong emas secara liar, yaitu dengan memberikan obat keong setelah tanam padi. Pemberian obat keong emas setelah tanam padi itu seakan-akan seperti suatu keharusan sahabat tani. Tetapi banyak keluhan dari rekan-rekan saya mengenai obat keong yang tidak mempan, yang kurang mempan, dan yang tidak mempan. Ada juga obat keong yang jos kualitasnya. Pada dasarnya, setelah saya mendengar keluhan dan cerita, saya simpulkan bahwa sebenarnya obat keong itu semuanya bagus. Hanya saja kadang-kadang yang saya dengarkan itu masalah dosis. Ada yang ngirit, ada yang tidak tahu, ada yang cuma pakai tutup, ada yang sekedar ngasih. Nah, inilah yang menyebabkan keong emas itu tidak kental sahabat tani atau tidak mempan. Nah seperti itu tuh keong emas juga sedang makan itu, tapi nggak begitu kelihatan soalnya airnya keruh. Nah ini nanti akan saya beri obat keong. Tips dari saya cara memberikan obat keong itu ketika penanaman selesai sahabat tani. Jadi begitu kita sudah selesai tanam padi, langsung kita kasih penyepraian. Jangan bisa juga sebelum ditanam dikasih obat keong lahan sawahnya. Cuma resikonya pada yang tanam, yaitu tangannya nanti memegang air yang beracun. Khawatir nanti tangannya garuk-garuk atau menyentuh bagian tubuh lain, atau makan dan minum, lupa mencuci tangan, atau tangannya kurang bersih. Ini akan berisiko keracunan. Jadi menurut tips saya, yang paling bagus setelah selesai tanam baru dikasih obat keong. Sahabat tani, bermacam-macam merek obat keong, dan semuanya menurut saya itu juga bagus. Tetapi saya punya merek obat keong itu yang sudah saya rekomen sekali, bermerek Dagang Selden. Ini adalah satu-satunya obat keong yang saya sukai. Namun jika tidak ada di pasaran pas kosong, saya juga mencari yang lain. Sahabat tani, mengenai dosis, ini saya gunakan 1 botol ini untuk 1 tangki sahabat tani. Jadi kalau di dosis aslinya itu 1,5 ml per liter, kalau saya ini tangki 16 liter, saya kasih 1 botol. Kesalahan para petani biasanya dosisnya itu lebih rendah, sedangkan hanya menggunakan tutup atau tidak sesuai dengan anjuran yang pada tabel obat. Oleh karena itu, karena areal persawahan itu kan tidak pasti sama, kadang airnya dalam, airnya dangkal. Nah oleh karena itu
Untuk mencegah kegagalan, kita gunakan dosis yang lebih sahabat tani. Ini satu botol ini isi, saya belum lihat ini isinya berapa. Saya cari dari tadi belum ketemu berapa mililiter isinya. Nah ini pokoknya satu botol ini saya gunakan untuk satu tangki ini. Nah dalam penyepraiannya itu kita lihat sahabat tani, jika banyak anak-anak yang kecil-kecil itu naik ke tanaman, merambat ke tanaman, itu penyepraian kita dispraykan kasar nggak apa-apa ke atas tanaman supaya anak-anak keong yang naik ke daun tanaman padi itu kena sprayan dan mati. Tetapi jika tidak, kalau airnya standar, cukup kita seperti mengocor tanaman sahabat tani, keluarnya air obatnya. Jadi dikocorkan keliling pematang, ke pinggir pematang dulu, baru ke tengah. Tetapi kalau airnya dalam, kita benamkan sprayer ini sahabat tani. Sprayer ini kita benamkan ke dalam air supaya langsung masuk ke dasar lumpur. Karena biasanya keong mas itu bersembunyi di lumpur, jadi langsung kontak dengan obat ini. Dan sepengalaman saya, ini sangat manjur sahabat tani, langsung mati dan jarang gagal. Baik, kita praktekkan. Nah ini warna obatnya itu kuning sahabat tani. Tanaman saya ini udah usia 5 hari setelah tanam. Ini pas saya tanam kemarin banjir satu pematang ini sahabat tani, hampir satu pematang, dan ujung tanaman ini hanya kelihatan beberapa senti aja dari permukaan air. Ini setelah 5 kemarin saya lihat di sini sudah diserang keong lagi sahabat tani, dikarenakan di situ sebelah belum tanam dan belum mengobati keongnya. Nah, langkah yang saya buat adalah membuat bendungan seperti itu untuk mencegah keong dari sebelah sana datang ke tanaman saya. Nah sekarang untuk mencegah kerusakan yang parah ataupun merembet ke area yang sebelah sana, akan saya obati sahabat tani. Mudah-mudahan ini akan berhasil mencegah keong menyerang dan tanamanku cepat subur. Ini 5 HST, ini belum saya kasih pupuk. Rencananya besok 2 hari atau 3 hari kemudian akan saya pupuk. Nah semprotannya seperti itu sahabat tani. Kita keliling ke pinggir pematang seperti ini, sana lurus. Nah setelah itu baru ke tengah sini. Jadi yang kita serang pinggir pematang dulu, karena biasanya keong mas itu akan berlindung di pinggir pematang setelah hari panas nanti, pasti akan berlindung di sini. Dengan demikian keong akan mendekati obat dan mati. Jadi seperti ini sahabat tani pengocoran penyepraiannya. Tetapi kalau di atas ini banyak anakan keong, kita spray kasar dari atas supaya nanti kena kepada anakan keong tersebut. Nah akan saya spray dulu semuanya sahabat tani. Ini alhamdulillah sekarang 2 hari panas, jadi air cepat banget surutnya. Ini hampir 2 minggu banjir dalam. Nah, seperti itu tuh. Itu juga sudah agak turun. Nah sahabat tani, jika di airnya dalam seperti ini kan dalam nih, misalkan ini banjir. Nah penyepraiannya itu dibenamkan seperti ini sahabat tani. Tuh mancur kan. Nah kita benamkan seperti ini, jadi gerak terus kayak orang nyetrem ikan.
Nah, supaya nanti langsung sampai ke dasar. Biasanya kan keong mas itu bersembunyi di dalam lumpur. Nah, ini akan kontak langsung nanti sahabat tani, memudahkan obat akan kontak dengan keong. Nah sahabat tani, ini ada keong. Nah yang itu keong, kita semprot reaksinya gimana. Nah, dia langsung ngunci sahabat tani, langsung gulung dia. Tenggelam. Keong mas ini kalau makan bisa habis sampai dasar akar sahabat tani. Jadi jangan harap bisa tumbuh lagi. Nah itu ada keong mas lagi tuh. Nah jadi seperti itu ya sahabat tani ya, tips dari saya pencegahan serangan hama keong pada awal tanam padi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.